Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2021, Mata-Mata Musuh. Meski begitu, Ye Chen tidak bisa mengakuinya. Dia berkata dengan tenang, apa hubungannya denganmu, apakah aku pergi ke sana atau tidak? Kurasa aku tidak perlu menjawabmu. Mendengar ini, pria dan wanita itu langsung berjalan mendekat. Keduanya adalah ahli alam Star Aperture dan memiliki aura yang kuat. Mereka mengenakan pakaian mewah. Pria itu mengenakan jubah hitam dengan pola yang elegan, dan wanita itu mengenakan gaun ungu. Pakaian yang mereka kenakan benar-benar memancarkan aura samar, yang jelas sangat mencolok. Latar belakang keluarga kedua orang ini juga seharusnya luar biasa. Pada saat ini, pria dan wanita itu menatap Ye Chen dengan tatapan yang sangat dingin, seperti mereka sedang melihat musuh. Xing Zitang menatap mereka berdua. Ekspresinya sedikit dingin. Dia berkata dengan dingin, menurutmu siapa dirimu? Apa hakmu untuk menginterogasi temanku? Pria berjubah hitam itu tercengang ketika mendengarnya. Dia menatap Xing Zitang dengan tidak percaya. Dia menargetkan Ye Chen meskipun dia tahu bahwa Ye Chen, Xing Zitang, dan yang lainnya telah datang ke paviliun bulan bersama-sama. Namun, dia tidak menyangka bahwa Xing Zitang akan berbicara menentangnya untuk melindungi Ye Chen. Xing Zitang menatap pria berjubah hitam itu, tetapi tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Di Akademi Api Surgawi, kekuatannya tidak luar biasa. Selain itu, Xing Zitang bukanlah tandingan pemuda ini. Meski begitu, sebagai murid inti dari pasukan tingkat atas, dia masih memiliki kepercayaan dirinya. Bahkan di Akademi Api Surgawi, semua siswanya luar biasa atau memiliki guru yang hebat. Berapa banyak orang yang berani benar-benar membuat marah pasukan tingkat atas. Bahkan jika Xing Zitang tidak dapat melakukan apapun kepada pihak lain di akademi, para siswa Akademi Api Surgawi akhirnya akan lulus hanya setelah 3 tahun belajar. Setelah meninggalkan akademi, siapa yang akan memiliki kepercayaan diri untuk menahan amarah pasukan tingkat atas? Ini adalah kepercayaan diri Xing Zitang. Pemuda berjubah hitam itu menatap Xing Zitang. Namanya Wuxian, dan dia berasal dari Myriad Demon Valley. Dia memiliki hubungan darah dengan tuan muda yang telah meninggal di Nether Canyon. Kali ini, tujuan terbesarnya memasuki Divine Fire Academy adalah untuk menyelidiki kebenaran dan membawa Ye Chen pergi. Meskipun keluarga kerajaan telah bertanggung jawab, Myriad Demon Valley telah menerima berita bahwa masalahnya tidak sederhana. Ye Chen, murid dari Mystic Moon Sect ini, adalah yang paling mencurigakan. Di sampingnya ada pacarnya, Wang Zixin, yang berasal dari Spirit Immortal Palace, dan dia juga mata-mata Spirit Immortal Palace di Divine Fire Academy. Wang Zixin lah yang telah memberitahunya bahwa Ye Chen telah muncul di Nether Canyon. Mereka berdua dipelototi oleh Xing Zitang dengan permusuhan. Meskipun wajah mereka menjadi gelap, mereka tidak segera berbicara karena mereka tahu bahwa latar belakang Xing Zitang luar biasa. Pemuda botak ini membuat mereka merasa bahwa dia sangat mirip dengan para jenius dari pasukan papan atas yang pernah mereka lihat sebelumnya. Namun, meskipun begitu, Wuxian tentu saja tidak akan menunjukkan kelemahan hanya karena itu. Matanya menyipit dan dia hendak menanggapi Xing Zitang ketika seseorang tiba-tiba berjalan mendekat. Itu Ye Chen. Dia mengulurkan tangan dan menghentikan Xing Zitang. Dia menoleh ke Xing Zitang dan tersenyum. Saudara Xing, karena dia ada di sini untukku, aku akan menghadapinya sendiri. Xing Zitang sedikit mengernyit. Aura ahli berjubah hitam itu berbahaya dan dia memiliki tubuh binatang iblis. Dengan kekuatan yang Ye Chen tunjukkan saat itu, dia tidak akan bisa mengalahkannya dengan mudah. Namun, Ye Chen telah mengalahkan Zhao Liang dengan satu pukulan sebelumnya, jadi dia seharusnya tidak dikalahkan oleh orang ini, kan? Dia berpikir sejenak dan mengangguk pada Ye Chen tanpa mengatakan apapun lagi. Aku hanya ingin jawaban, kata Wuxian dingin, Sekte Bulan Mistis tidak memenuhi syarat untuk melawan lembah setan segudang. Kau tidak akan bisa lolos setelah menyebabkan kematian Tuan Muda Lembah Myriad Demon. Jika kau membunuhnya dan mengakuinya sekarang, aku bahkan mungkin memberimu kematian yang baik. Ingat, bahkan si tua bangka Bai Zentang dari Sekte Bulan Mistik tidak bisa menyelamatkanmu. Sebelum Wuxian bisa menyelesaikan ucapannya, Ye Chen mengulurkan tangannya. Kemudian, saat semua orang melihat dengan bingung, dia menamparnya. Tubuh Wuxian benar-benar terdorong mundur. Jejak telapak tangan yang dalam muncul di wajahnya dan darah merembes keluar dari sudut mulutnya.
Dia hendak mengatakan sesuatu ketika Ye Chen berkata-kata demi kata, jika lain kali kau menghina tuanku, kau akan mati. Bahkan jika pemimpin sekte lembah Miriadi mendatang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Sebelum ada yang bisa bereaksi, tatapan Ye Chen jatuh pada gadis muda itu, Wang Zixin. Tatapannya sangat dingin. Ye Chen tersenyum jahat dan menyerahkan sebuah kantong. Kau pasti orang yang kehilangan ini, katanya dengan penuh minat. Lain kali, jangan terlalu mencolok. Juga, apakah masalah lembah segudang iblis adalah ide Ling Yun? Atau wanita jalang Xia Ling Qiu itu? Begitu dia mengatakan itu, mata Wang Zixin meledak dengan niat membunuh. Bukan hanya Wang Zixin, tetapi hampir semua orang yang hadir berhenti bernapas. Xia Ling Qiu, wanita jalang, siapa di seluruh benua Lingwu yang berani mengatakan hal-hal seperti itu tentang kepala istana-istana abadi roh? Bahkan Chang Ye, kepala sekte dari sekte bulan mistik, tidak akan melakukan hal seperti ini. Namun, murid dari sekte bulan mistik yang baru saja memasuki Akademi Api Surgawi ini benar-benar berbicara dengan sangat arogan. Apakah dia orang gila? Pedang pendek terkondensasi di tangan Wang Zixin, dan niat membunuh Wu Xian meledak. Dia menghunus pedangnya. Tepat saat mereka hendak mengambil tindakan, seorang lelaki tua dengan aura yang menakutkan berjalan keluar dari dalam. Di sekitar paviliun bulan, jangan membuat masalah. Pelanggar akan dibunuh. Jika kamu tidak yakin, mengapa kamu tidak bertaruh menggunakan gerbang bulan? Orang tua itu sebenarnya adalah ahli alam gerbang tertutup. Wu Xian dan Wang Zixin segera menyingkirkan senjata mereka dan menangkupkan tangan mereka ke arah lelaki tua itu sebagai permintaan maaf. Junior terlalu gegabah. Ye Chen, jika kau punya nyali, ikutlah denganku ke lembah setan segudang dan hadapi ayahku secara langsung. Wu Xian menatap Ye Chen. Namun, Ye Chen mengabaikannya. Aku bahkan berani memarahi Xia Ling Qiu. Memangnya ayahmu ini siapa? Aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakannya. Jika dia ingin menghadapiku, biarkan dia datang kepadaku secara pribadi. Kau, mata Wu Xian membelalak. Tepat saat suasana menjadi tegang, ahli alam gerbang tertutup tua itu melangkah maju dan berkata kepada Wu Xian dan Ye Chen, karena kalian berdua memiliki perselisihan, mengapa kita tidak menyelesaikannya dengan taruhan? Taruhan? Apa yang kita pertaruhkan? Lelaki tua itu menunjuk ke gerbang bulan kristal dan berkata, mari kita lihat siapa yang bisa membuka gerbang bulan ini untuk waktu yang lama. Baiklah, kata Ye Chen lugas. Wu Xian dan Wang Zixin tercengang ketika mereka mendengar itu. Kemudian, mereka tertawa terbahak-bahak di depan Ye Chen. Jika seseorang ingin membuka gerbang bulan, setidaknya mereka membutuhkan kekuatan seorang ahli alam Star Aperture, bukan? Selain itu, kebugaran fisik mereka harus mencapai tingkat tertentu. Lebih jauh lagi, ini hanya menurut standar para jenius super di Akademi Api Surgawi. Bagaimana dengan Ye Chen? Sebagai seorang ahli alam penciptaan, bahkan jika kebugaran fisiknya sedikit lebih baik dan seseorang telah mencapai tingkat ahli alam Star Aperture, dia masih jauh dari mencapai standar untuk membuka gerbang bulan. Meskipun demikian, dia masih ingin bersaing dengan Wu Xian tentang siapa yang bisa menjaga gerbang bulan tetap terbuka lebih lama. Bahkan jika kebugaran fisiknya sedikit lebih baik dan telah mencapai level ahli alam Star Aperture, ia masih jauh dari mencapai standar untuk membuka gerbang bulan. Meskipun demikian, ia masih ingin bersaing dengan Wu Xian tentang siapa yang dapat menjaga gerbang bulan tetap terbuka lebih lama. Bahkan jika kebugaran fisiknya sedikit lebih baik dan telah mencapai level ahli alam Star Aperture, ia masih jauh dari mencapai standar untuk membuka gerbang bulan. Meskipun demikian, ia masih ingin bersaing dengan Wu Xian tentang siapa yang dapat menjaga gerbang bulan tetap terbuka lebih lama. Bab 2022, Taruhan, Bagian 1. Bagaimana mungkin mereka tidak tertawa? Orang ini hanya bahan tertawaan. Ye Chen mengabaikan tawa mereka berdua dan terus berbicara dengan nada acuh tak acuh. Apakah kamu ingin bertaruh? Kamu ingin bertaruh? Wu Xian akhirnya berhenti tersenyum dan menatap Ye Chen dengan nada mengejek. Tentu saja, tapi apa yang akan kamu pertaruhkan? Kamu harus menyetujui persyaratan ini. Kalau tidak, aku khawatir kamu akan menarik kembali kata-katamu. Ye Chen menatap Wu Xian dengan setengah tersenyum. Jangan khawatir, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Kamu juga tidak boleh menarik kembali kata-katamu. Jika aku kalah, aku akan mengikutimu ke lembah setan segudang. Bagaimana menurutmu? Itu tidak cukup? Wu Xian menggelengkan kepalanya, pura-pura tidak puas. Kalau begitu katakan padaku, apa lagi yang kamu inginkan?
Ye Chen mencibir. Wu Xian berpikir sejenak dan tersenyum pada Ye Chen. Kenapa kau tidak berlutut di hadapanku di depan semua orang? Tatapannya dingin. Ini akan menjadi hukuman bagi Ye Chen karena telah memprovokasi Myriad Demon Valley. Jika seorang murid dari Mystic Moon Sect berlutut kepadanya, itu akan menjadi cerita yang bagus untuk diceritakannya di Myriad Demon Valley. Dia mengira Ye Chen akan panik, mundur, dan mencari alasan. Namun, yang mengejutkannya dan Wang Zixin, ekspresi Ye Chen tenang. Dia mengangguk tanpa ragu. Ini hampir membuatnya tertawa lagi. Tampaknya orang ini benar-benar sombong dan percaya diri. Ye Chen tidak peduli dengan reaksi orang lain. Dia menatap Wu Xian dan berkata, bagaimana denganmu? Jika kau kalah, berlututlah juga. Wu Xian tertawa. Tentu saja, bagaimanapun juga, itu harus menjadi taruhan yang adil. Pada saat ini, Wang Zixin menarik tangan Wu Xian. Kekuatan Ye Chen tidak sesederhana yang kau pikirkan. Dia mungkin seorang ahli alam penciptaan, tetapi dia memiliki kekuatan ahli alam aperture bintang tingkat puncak. Wang Zixin telah menyaksikan pertempuran sebelumnya. Namun, Wu Xian melambaikan tangannya dan berkata, tidak cukup hanya memiliki kekuatan untuk membuka gerbang bulan. Dia juga perlu memiliki tingkat kultivasi yang dibutuhkan. Tidak peduli seberapa menantang surganya dia, dantiannya tidak akan lebih kuat dari milikku, tapi, Wang Zixin ragu-ragu. Hentikan omong kosong itu. Aku akan membuat keputusan tentang masalah ini. Wang Zixin menghela napas dan menggelengkan kepalanya, tidak lagi mengatakan apapun. Beberapa dari mereka maju perlahan di sepanjang antrian. Akhirnya, Ye Chen dan yang lainnya tiba di depan gerbang bulan. Ye Chen berjalan menuju gerbang kristal yang megah. Kerumunan di sekitarnya menyaksikan Ye Chen berjalan menuju gerbang bulan dan mulai mendiskusikan apa yang sedang terjadi. Mereka telah melihat Ye Chen, tetapi mereka mengira bahwa dia datang dengan seseorang dan membutuhkan seseorang untuk membuka gerbang untuknya. Namun, mereka tidak menyangka Ye Chen benar-benar menjadi orang yang membuka gerbang. Bagaimana mungkin seorang ahli alam penciptaan dapat mendorong gerbang bulan hingga terbuka? Siapa orang itu? Dengan tingkat kultivasi yang begitu rendah, dia ingin mendorong gerbang bulan hingga terbuka. Apakah dia tidak takut mempermalukan dirinya sendiri? Mungkin dia hanya ingin menantangnya. Ngomong-ngomong, menantang gerbang bulan tidak memerlukan biaya. Hehe, dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Jika dia ingin menantangnya, dia harus menunggu sampai dia mencapai alam Star Aperture, kan? Alam penciptaan. Puff. Ketika Wu Xian mendengar evaluasi semua orang tentang Ye Chen, wajahnya berseri-seri karena kegembiraan. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan keras, semuanya, tolong jangan tersinggung. Saudara muda ini bersikeras bertaruh denganku untuk melihat siapa yang bisa menjaga gerbang bulan tetap terbuka untuk waktu yang lama. Mendengar ini, semua orang terkejut, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ahli alam penciptaan ini ingin berjudi dengan ahli alam Star Aperture. Sungguh lelucon. Tentu, aku akan mengingat anak ini. Di masa depan, gelar idiot nomor 1 di akademi akan menjadi miliknya. Hahaha. Akan ada pertunjukan yang bagus. Aku ingin tahu apa taruhan mereka. Wu Xian mendengarkan ejekan semua orang dan menunjukkan ekspresi puas. Inilah efek yang diinginkannya. Dia tidak ingin berakhir dengan reputasi memaksa adik laki-lakinya untuk berlutut. Di sisi lain, ekspresi Ye Chen tetap tenang. Dia tidak menanggapi diskusi orang banyak dengan serius. Saat ini, dia sudah berdiri di depan gerbang bulan. Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk menguji kekuatan Mystic Flame yang baru. Dia menutup matanya dan menyesuaikan energi spiritual dalam tubuhnya. Api ungu melonjak dari dantiannya ke pembuluh darahnya. Dengan ledakan keras, cahaya ungu meledak dan api ungu menyala di permukaan tubuh Ye Chen. Para siswa yang lebih dekat dengan Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Api ungu ini benar-benar memancarkan aura dingin. Segera, api ungu itu menghilang. Pola api muncul di dahi Ye Chen. Pada saat yang sama, rune ungu bersinar di tubuhnya. Adapun Ye Chen, dia menatap telapak tangannya dengan kegembiraan dan kegembiraan di matanya. Mystic Flame yang ditingkatkan tidak mengecewakannya. Sekarang, kekuatan yang diberikan teknik pembakaran darah kepadanya terlalu kuat. Dia bisa merasakan kekuatan kekerasan di tubuhnya. Kekuatan itu begitu besar sehingga bisa memindahkan gunung. Ye Chen menatap gerbang bulan di depannya dan merasa ingin mencoba. Wu Xian dan Wang Zixin menatap Ye Chen dengan gugup, yang telah mengalami transformasi yang mengejutkan.
Jantung mereka berdebar kencang. Ekspresi Wang Zixin sedikit jelek. Dia bertanya kepada Wuxian dengan cemas, aku terus merasa ada yang salah. Ekspresi Wuxian juga jelek, tetapi dia tetap tenang dan berkata, jangan gugup. Dalam hal kekuatan, lembah segudang iblis kita tidak pernah takut pada siapapun. Jika aku menggunakan teknik rahasia lembah segudang iblis, kekuatanku bisa meningkat pesat. Ini jauh berbeda dari keadaanku yang biasa. Mungkinkah dia benar-benar takut padanya? Namun, secara umum, aku hanya akan menggunakan teknik rahasia itu dalam situasi hidup dan mati. Dia menatap punggung Ye Chen dengan ragu-ragu. Pada akhirnya, ekspresi tekad muncul di wajahnya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, semakin kuat Ye Chen, semakin besar kemungkinan dia membunuh Tuan Muda di Nether Canyon. Jika penampilannya benar-benar mengancamku, aku akan mengalahkannya sepenuhnya dan menginjak-injak harga dirinya di bawah kakiku bahkan jika aku harus menggunakan teknik rahasia. Wuxian juga benar-benar bertekad saat ini. Meskipun teknik rahasia Myriad Demon Valley sangat kuat, dan bahkan akan memungkinkannya untuk maju dengan paksa ke titik di mana dia bisa mengalahkan sebagian besar ahli alam Star Aperture, itu hanya bisa digunakan 2 kali dalam seumur hidup. Kecuali jika itu adalah situasi hidup dan mati, para kultivator dari Myriad Demon Valley tidak akan menggunakan teknik rahasia ini. Namun, jika Ye Chen tampil cukup baik, Wuxian bersedia menggunakannya. Dia harus mengalahkan Ye Chen dalam taruhan ini di gerbang bulan. Dia ingin Ye Chen berlutut di hadapannya di depan semua orang. Lagi pula, jika dia benar-benar kalah dan harus berlutut di depan begitu banyak orang, terutama kepada orang biasa seperti Ye Chen, perasaan itu akan lebih buruk daripada kematian baginya dan Myriad Demon Valley. Dia tidak akan pernah melakukan itu. Adapun Wang Zixin, dia benar-benar merasa lega ketika mendengar bahwa Wuxian telah memutuskan untuk menggunakan teknik rahasia. Teknik rahasia lembah setan segudang sangat terkenal di benua Lingwu. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan lembah setan segudang yang dapat menggunakannya. Bab 2023, Taruhan, Bagian 2. Di bawah pengawasan semua orang, tangan Ye Chen akhirnya menyentuh gerbang bulan. Merasakan berat gerbang kristal yang indah yang membuat banyak jenius mundur, senyum tipis muncul di wajah Ye Chen. Apa yang dia rasakan? Itu ringan. Itu terlalu ringan. Bahkan, itu seperti pintu kayu biasa. Itu tidak memberinya tekanan sama sekali. Pada saat ini, hati semua orang berdebar kencang. Mereka bertanya-tanya apakah Ye Chen bisa mendorong gerbang bulan hingga terbuka. Bagaimanapun, meskipun beberapa orang telah menyaksikan bagaimana Ye Chen mengalahkan Zhao Liang, pertempuran itu terlalu aneh dan berakhir terlalu cepat. Mereka tidak dapat membuat penilaian yang akurat tentang kekuatan Ye Chen. Kebanyakan dari mereka hanya mendengar tentang perbuatan Ye Chen, tetapi belum pernah melihatnya beraksi. Karena itu, mereka penasaran dengan kekuatan Ye Chen. Beberapa saat kemudian, Ye Chen mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya. Gerbang kristal besar itu terbuka di kedua sisi seperti produk plastik. Kekuatan besar itu menggerakkan pintu gerbang dan angin kencang meniup para kultivator yang berada di dekatnya mundur setengah langkah. Aturan mendorong gerbang bulan bukanlah mendorongnya terbuka selangkah demi selangkah, tetapi mendorongnya terbuka dengan satu dorongan. Dengan dorongan Ye Chen, gerbang bulan yang sangat berat di depannya mengeluarkan ledakan keras dan menabrak bagian dalam dengan keras. Bahkan seluruh tanah bergetar. Dengan dorongan ini, gerbang bulan terbuka sepenuhnya. Keheningan. Suasana di depan paviliun bulan membeku. Semua penonton menatap Ye Chen dengan mulut ternganga. Kekuatan macam apa ini? Itu terlalu mengerikan. Ini lebih kuat dari ahli alam Star Aperture tingkat puncak, bukan? Namun, Ye Chen hanyalah ahli alam penciptaan. Bagaimana ini mungkin? Apakah dia masih manusia? Ye Chen tidak keberatan dengan tatapan terkejut mereka. Ini adalah hasil yang diharapkan. Dia hanya menoleh ke Xing Zitang dan yang lainnya, yang sudah linglung. Dia tersenyum dan berkata, Saudara Xing, Saudara Ji, masuklah dengan cepat. Pada saat ini, bagian luar paviliun bulan gempar. Banyak orang berseru dan bersorak. Penampilan Ye Chen terlalu mengejutkan. Xing Zitang dan yang lainnya juga merasa terhormat saat mereka berjalan ke paviliun bulan di tengah sorak-sorai kerumunan. Namun, ada dua orang yang sama sekali tidak dapat menahan keterkejutan dan ketidakpercayaan mereka. Wuxian dan Wang Zixin tidak dapat mempercayainya. Mereka menatap gerbang bulan yang telah didorong terbuka oleh Ye Chen dan tidak akan menutup untuk waktu yang lama. Dalam sekejap, tekanan yang tak tertandingi menghancurkan tubuh dan pikiran mereka.
Bisakah kamu mengalahkannya? Wang Zixin bertanya kepada Wu Xian dengan suara gemetar. Wu Xian juga terdiam. Teknik rahasia lembah setan segudang sangat kuat dan dapat dikatakan menantang surga. Namun, itu hanya dapat meningkatkan kekuatannya sampai batas tertentu. Bisakah dia mendorong gerbang bulan terbuka seperti Ye Chen dan membuatnya tidak menutupnya untuk waktu yang lama? Wu Xian, yang awalnya penuh percaya diri, akhirnya merasa takut. Dia bahkan menyesal telah menerima taruhan itu. Dia menyesal telah memprovokasi Ye Chen tanpa alasan. Siapa yang mengira bahwa dia akan menginjak ekor naga alih-alih menginjak semut di pinggir jalan? Wajah Wu Xian dipenuhi keringat dingin, dan hatinya tegang. Otaknya bekerja cepat saat dia mencoba memikirkan solusi. Namun, pikiran Wu Xian sekarang benar-benar kosong. Rencana macam apa yang ada untuk menghadapi kekuatan Ye Chen yang tak terbayangkan? Itu semua omong kosong. Wu Xian menelan ludahnya. Tidak. Dia tidak bisa terus seperti ini. Dia belum mengambil tindakan, tetapi dia sudah bisa merasakan retakan di hati daunnya. Jika dia benar-benar terus bertaruh dengan Ye Chen dan dipaksa berlutut di depan semua orang setelah kalah, hati daunnya akan benar-benar runtuh, bukan? Pada saat ini, Wu Xian tidak dapat menahan diri untuk berbisik kepada Wang Zixin. Zixin, ayo pergi dulu, Wang Zixin melirik Wu Xian. Dia tahu bahwa kata-kata Wu Xian berarti bahwa dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Ye Chen. Jika dia melanjutkan taruhan, dia hanya akan berakhir dipermalukan. Dia mengangguk, dan mereka berdua diam-diam berbalik. Sebelum orang banyak memperhatikan mereka, mereka akan meninggalkan paviliun bulan. Oh benar, bukankah seseorang mengatakan bahwa mereka ingin bersaing dengan mahasiswa baru ini tadi? Seseorang tiba-tiba berkata. Begitu orang ini selesai berbicara, mata semua orang terfokus pada Wu Xian dan Wang Zixin, yang akan pergi. Wajah Wu Xian dan Wang Zixin langsung memucat. Wu Xian berpikir keras, mencoba mencari alasan untuk lolos dari ini ketika tiba-tiba, suara wanita yang manis datang dari dekat. Siapa yang membuka gerbang bulan sedemikian rupa? Semua orang tertarik dengan suara wanita itu dan menoleh. Dari paviliun bulan, seorang wanita berlekuk-lekuk mengenakan kerudung transparan melayang di tengah cahaya bulan. Bahkan Ye Chen sedikit tercengang saat melihat wanita ini. Meskipun dia seperti Tian Ling, menggunakan kerudung untuk menutupi wajahnya, kerudung itu jauh lebih tipis. Wajah yang samar-samar terlihat itu, ditambah dengan sepasang mata indah yang menyilaukan seperti bulan di bawah bintang-bintang di langit malam, benar-benar membentuk semacam kecantikan yang tak tertandingi. Dalam kesan Ye Chen, hanya Ji Siqing, Xia Ruoxue, Wei Ying, dan beberapa orang lainnya yang dapat dibandingkan dengan wanita ini dalam hal penampilan. Namun, yang paling menarik perhatian Ye Chen adalah kekuatan wanita itu. Wanita ini sangat kuat. Dia adalah ahli alam gerbang tertutup. Sementara Ye Chen terkejut, dia merasakan sakit yang tajam di antara alisnya. Siapa dia? Mungkinkah dia benar-benar orang dari Akademi Api Surgawi yang diperintahkan Kaisar Iblis untuk dicarinya? Kesempatan bagi Kaisar Iblis untuk memulihkan tubuh aslinya ada pada orang ini. Ji Xuan, yang berada di samping Ye Chen, menarik lengan baju Ye Chen dan berbisik, dia pasti pemilik paviliun bulan. Ye Chen terkejut lagi. Dia pernah mendengar bahwa pemilik paviliun bulan mengagumi para kultivator dengan kekuatan luar biasa. Dalam imajinasinya, orang ini seharusnya adalah seorang pria jangkung dengan tubuh yang sangat kekar dan sikap yang berani dan tidak terkendali. Siapa yang mengira bahwa dia adalah seorang wanita yang seperti peri? Saya adalah orang yang mendorong gerbang bulan, kata Ye Chen dengan sopan kepada wanita itu. Mata wanita itu yang cerah menatap Ye Chen. Ketika dia melihat tingkat kultivasi Ye Chen, pandangan aneh melintas di matanya yang indah. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tersenyum pada Ye Chen dan berkata, sudah lama sejak seorang pendatang baru berhasil mendorong gerbang bulan sepenuhnya. Nama saya Chu Ying. Bisakah Anda memberitahu saya nama Anda? Saya Ye Chen, seorang siswa baru di akademi tahun ini, kata Ye Chen. Chu Ying mengangguk dan melambai pada Ye Chen. Sebuah kartu emas pucat jatuh ke tangannya. Chu Ying tersenyum dan berkata, setiap jenius yang dapat membuka gerbang bulan ini sepenuhnya dapat menjadi VIP paviliun bulan. Kartu emas ini adalah bukti status VIP Anda. Terima kasih telah mengizinkanku melihat pemandangan menarik lainnya di depan paviliun bulan. Jangan menolak, kartu emas ini hanyalah hadiahku. Dengan kartu emas ini, kamu bisa mendapatkan diskon 50% untuk semua pembelianmu di paviliun bulan.
Bab 2024, Tubuh Iblis yang Tak Terhingga. Kata-kata Cuying menyebabkan keributan besar di antara kerumunan. Ye Chen sekarang menjadi VIP Paviliun Bulan. Ini bukan perlakuan biasa. Paviliun Bulan adalah tempat kelas atas tempat para pejabat tinggi berkumpul. Orang bisa membayangkan betapa istimewanya perlakuan dan manfaat bagi mereka yang bisa menjadi VIP di sini. Selain itu, ada diskon 50% untuk pengeluaran di Paviliun Bulan. Hidangan Paviliun Bulan sebanding dengan hidangan di area surga di kafetaria. Tentu saja, harganya juga sangat tinggi. Diskon 50% ini bisa dikatakan sebagai kekayaan yang sangat besar. Jika Ye Chen bersedia, selama dia membawa orang ke Paviliun Bulan untuk makan, dia bisa mendapatkan sejumlah besar kekayaan. Ye Chen menerima kartu emas itu dan tersenyum tipis pada Cuying. Terima kasih, Pericu. Kalau begitu, tidak sopan bagiku untuk menolak. Karena orang ini mungkin adalah orang yang diperintahkan oleh Raja Iblis untuk ditemukannya, Ye Chen tentu saja harus berhubungan baik dengannya. Cuying terkejut melihat Ye Chen begitu tenang. Kebanyakan orang akan sangat gembira setelah menerima kartu emas itu. Namun, Ye Chen tampaknya tidak terlalu peduli dengan hadiahnya. Ini adalah sesuatu yang bahkan para murid dari banyak pasukan tingkat atas akan gembira karenanya. Meski begitu, sikap acuh tak acuh Ye Chen juga meningkatkan minat Cuying padanya. Dia tersenyum pada Ye Chen dan berkata, Paviliun Bulan tidak hanya dimiliki oleh Akademi Api Surgawi. Ada banyak tempat di benua Lingwu tempat Paviliun Bulan beroperasi. Bukan hanya restoran. Kartu emas ini dapat digunakan di semua bisnis di bawah Paviliun Bulan. Setelah mengatakan itu, dia bersiap untuk kembali ke Paviliun Bulan. Di sisi lain, kerumunan itu menatap Ye Chen dengan pandangan iri dan cemburu. Ye Chen tidak keberatan. Namun, matanya sedikit berkedip. Dia juga penasaran dengan identitas pemiliknya. Seorang wanita yang bisa dengan santai memberikan kartu emas seperti itu pasti memiliki status yang tinggi. Namun, dia tidak berencana untuk memikirkan hal-hal ini sekarang. Saat ini, dia memiliki hal lain untuk dilakukan. Ye Chen perlahan berbalik dan berkata kepada Wu Xian dan rekannya, yang bersiap untuk melarikan diri sementara kerumunan itu terganggu oleh Cuying, bukankah giliranmu untuk mendorong gerbang bulan? Karena Wu Xian ingin berjudi dan ingin Ye Chen berlutut, bagaimana mungkin Ye Chen membiarkan mereka pergi saat ini? Semua orang melihat ke arah dua orang yang bersiap untuk melarikan diri dan tidak bisa menahan tawa. Hei, lihat, bukankah orang ini adalah kultivator yang mengatakan dia ingin bertaruh tadi? Hahaha, kamu baru saja berbicara banyak, tetapi mengapa kamu terlihat seperti sedang terburu-buru untuk pergi sekarang? Setelah melihat penampilan siswa baru ini yang menantang surga, bahkan Bos Chu datang. Jika itu aku juga akan takut dan melarikan diri, kan? Cuying, yang hendak pergi, berbalik dengan penuh minat ketika dia mendengar diskusi orang banyak. Dia bertanya kepada Ye Chen dengan rasa ingin tahu, apa yang kalian pertaruhkan? Ye Chen menatap Wu Xian, yang wajahnya sangat pucat. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan tubuhnya yang gemetar. Kakak senior Wu tampaknya sangat percaya diri. Dia bersikeras agar pihak yang kalah berlutut di depan semua orang. Tatapannya semakin dingin. Atau haruskah kukatakan, kakak senior ini punya kebiasaan baik untuk berlutut. Kalau begitu, bagaimana mungkin aku membiarkannya kehilangan kesempatan yang bagus? Kakak bela diri senior Wu, kumohon. Wu Xian melotot ke arah Ye Chen. Saat ini, dia membenci Ye Chen sampai mati, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun pada Ye Chen. Bagaimanapun, dialah yang meminta taruhan ini. Wu Xian bahkan ingin merangkak ke dalam lubang dan mati sekarang. Cuying tersenyum manis dan bertepuk tangan. Menarik, sangat menarik. Aku tidak menyangka bahwa kesenangan yang kau bawa padaku tidak semudah mendorong gerbang bulan hingga terbuka sepenuhnya. Orang di sana adalah kakak senior Wu, kan? Cepatlah datang. Aku tidak sabar untuk melihat kemampuan kakak senior Wu. Bisakah aku menjadi wasit untuk taruhan ini? Dengan status pericu, seharusnya tidak ada masalah, Ye Chen tersenyum. Cuying tersenyum dan menatap Wu Xian, yang wajahnya berubah menjadi hijau. Kau di sana, katanya, apa kau keberatan jika aku menjadi wasit? Wu Xian menggertakkan giginya. Dia benar-benar ingin mengatakan bahwa dia keberatan dengan ini. Lagi pula, tidak perlu ada wasit karena dia sama sekali tidak ingin berkompetisi. Siapa yang mau berkompetisi dalam kompetisi yang mengharuskan seseorang kalah? Terlebih lagi, yang kalah dalam kompetisi harus berlutut di depan semua orang.
Namun, apakah dia berani mengatakan itu kepada Chu Ying? Dia telah berbaur dengan kalangan kelas atas di benua Lingwu dan memiliki sedikit pemahaman tentang kekuatan di balik paviliun bulan. Latar belakang wanita cantik di depannya ini sama sekali tidak sederhana. Paviliun bulan adalah kekuatan di benua Lingwu. Itu adalah organisasi besar yang mencakup semua industri. Bahkan tidak takut pada kerajaan surgawi. Kekuatan yang dapat melakukan hal seperti itu tentu saja luar biasa. Bahkan ada desas-desus bahwa paviliun bulan memiliki hubungan yang dalam dengan kerajaan 9 keterpencilan yang misterius. Chu Ying adalah pemilik paviliun bulan di Akademi Api Surgawi, jadi dia jelas bukan eksistensi biasa. Selain itu, dia adalah ahli alam gerbang tertutup. Setelah mencapai alam gerbang tertutup, tidak peduli seberapa biasa seorang kultivator, tidak ada kultivator dari kekuatan manapun yang belum mencapai alam gerbang tertutup yang berani tidak menghormati orang seperti itu. Setidaknya, Wu Xian tidak berani melakukannya. Bagaimanapun, fakta bahwa seseorang telah mencapai alam gerbang tertutup sudah cukup bagi seseorang untuk membuat nama untuk dirinya sendiri di benua Lingwu. Saya tidak keberatan, Wu Xian hanya bisa memaksakan diri untuk mengangguk pada Chu Ying ketika dia menanyainya. Chu Ying mengangguk dan melambai pada Wu Xian. Tubuh Wu Xian dibawa ke gerbang bulan oleh kekuatan yang kuat tanpa perlawanan apapun. Chu Ying tersenyum. Kalau begitu, mari kita mulai. Aku ingin melihat apakah kau dapat menciptakan keajaiban seperti Ye Chen. Jika kau dapat mendorong gerbang bulan hingga terbuka sepenuhnya, aku akan membuat keputusan untuk membebaskan kalian berdua dari hukuman taruhan, dan aku juga akan memberimu kartu emas. Wu Xian hampir menangis. Meskipun kata-kata Chu Ying terdengar bagus, jelas bahwa jika dia tidak sebaik Ye Chen, Chu Ying tidak akan membiarkannya pergi. Namun, Wu Xian masih menjadi murid Akademi Api Surgawi. Dengan sangat cepat, ekspresi tekad muncul di wajahnya. Sekarang, dia hanya bisa bertarung. Ekspresinya serius saat dia membentuk segel aneh dengan tangannya. Aura di sekitar tubuhnya mulai menjadi tidak jelas saat gelombang energi hitam dipancarkan dari tubuh Wu Xian. Arg! Wu Xian mengeluarkan suara geraman yang menyakitkan. Kulitnya berangsur-angsur berubah menjadi hitam pekat, dan bahkan bagian putih matanya pun berubah menjadi hitam. Pupil matanya yang awalnya hitam berubah menjadi putih. Pada saat ini, Wu Xian tampak sangat aneh. Yang lebih aneh lagi adalah auranya meningkat dengan cepat pada kecepatan yang mencengangkan. Ini adalah teknik rahasia Myriad Demon Valley, Myriad Demon Body. Bab 2025, kata-kata yang mengejutkan. Adapun aura Wu Xian, akhirnya berhenti tumbuh ketika mencapai batasnya. Terengah-engah, dia mengangkat tangannya dan mengumpulkan semua energi spiritual di tubuhnya. Kekuatan domainnya meletus dengan gila saat dia menatap gerbang kristal yang telah tertutup lagi. Raungan. Tiba-tiba, Wu Xian mengeluarkan raungan keras dan membanting telapak tangannya ke arah gerbang bulan. Dengan ledakan keras, tanah bergetar karena serangan Wu Xian. Momentum serangan ini sangat mengejutkan, bahkan lebih dari Ye Chen. Semua orang menatap Wu Xian dengan kaget. Pertama, dia telah menggunakan teknik rahasia dan tingkat kultivasinya telah meroket. Kemudian, dia telah melepaskan serangan yang mengerikan ini. Itu telah mengguncang kepercayaan diri mereka pada Ye Chen. Tampaknya Wu Xian juga merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Wu Xian sendiri mengungkapkan ekspresi gembira. Di bawah tekanan yang sangat besar ini, dia tampaknya telah menembus batasnya. Serangan telapak tangan tadi praktis merupakan serangan telapak tangan terkuat yang pernah dilepaskannya dalam hidupnya. Kecepatan dan kekuatannya telah mencapai puncaknya. Mungkin dia bahkan bisa melampaui Ye Chen. Jejak antisipasi muncul di hatinya. Namun, ketika Ye Chen melihat reaksi Wu Xian, dia tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Sebaliknya, dia tersenyum tipis. Meskipun dia terkejut ketika Wu Xian menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan level kultivasi dan auranya, tampaknya levelnya hanya biasa-biasa saja. Chu Ying, yang berdiri di samping Ye Chen, menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak menyangkal bahwa kekuatan Wu Xian cukup bagus, tetapi dia tahu bahwa Wu Xian sudah kalah. Jika dia ingin membuka gerbang bulan dengan sempurna, kekuatan kasar tidaklah cukup. Itu juga membutuhkan kontrol kekuatan yang sangat tepat. Mungkin kekuatan Wu Xian telah mencapai level di mana dia bisa membuka pintu bulan dengan sempurna, tetapi kontrol kekuatannya seperti perbedaan antara langit dan bumi dibandingkan dengan Ye Chen. Itu buruk. Pintu kristal gerbang bulan bergetar dan terbuka di kedua sisi dengan kecepatan yang sangat cepat. Semua orang menatap gerbang kristal itu.
Selama periode waktu yang sangat singkat ini, suasananya sangat tegang. Akhirnya, tepat saat pintu akan terbuka sepenuhnya, dua pintu kristal gerbang bulan berhenti total. Di depan paviliun bulan, ada keheningan. Semua orang melihat ke pintu yang diam. Serangan mengerikan Wuxian masih kalah dari Ye Chen. Kalau begitu, seberapa mengerikan kekuatan Ye Chen? Semua orang merasakan kepala mereka membengkak dan mereka merasa pusing. Mereka terkejut dengan pemandangan yang tidak dapat dipercaya ini dan tidak dapat memproses apa yang telah terjadi. Pada saat ini, wajah Wang Zixin pucat pasi. Wuxian telah kalah. Dia benar-benar kalah. Meskipun dia telah menggunakan teknik rahasia yang sangat berharga dan bahkan memiliki kultivasi ahli alam Star Aperture tingkat puncak, dia masih kalah. Tampaknya informasi yang dimiliki Istana Roh Abadi tentang Ye Chen masih jauh dari cukup. Hasil dari perjanjian 1 tahun Ye Chen dengan wakil kepala istana Ling Yun tidak dapat diprediksi. Ye Chen memenangkan duel ini, kata Chu Ying acuh tak acuh. Ketika Wuxian mendengar suara Chu Ying, seolah-olah dia telah mendengar hukuman mati hakim. Dia benar-benar putus asa, matanya yang kosong dan tak bernyawa menatap Ye Chen. Yang bertemu matanya adalah sepasang mata yang sombong dan sangat dingin. Dalam sekejap, sosok Ye Chen menjadi sangat tinggi dan menakutkan di hati Wuxian. Seolah-olah dia hanyalah seekor semut sementara Ye Chen adalah raksasa yang menjulang ke awan. Apa yang akan terjadi pada seekor semut jika mereka secara tidak sengaja memprovokasi raksasa? Mungkin dunia semut itu akan hancur. Bukankah kamu seharusnya memenuhi persyaratan taruhanmu? Ye Chen bertanya pada Wuxian. Orang seperti Wuxian tidak layak dikasihani. Siapapun yang menyinggung perasaannya harus membayar harga yang mahal. Karena kamu yang mengusulkan taruhan, mari kita cepat-cepat menyelesaikannya, oke? Desak Chu Ying sambil tersenyum tipis. Dia cukup tertarik dengan Wuxian yang berlutut. Seorang ahli alam Star Aperture berlutut kepada seorang ahli alam Creation. Siapa yang tidak ingin melihat hal yang begitu menarik? Wuxian tahu bahwa dia sudah tamat. Sejak saat itu, dia tidak bisa lagi mengangkat kepalanya. Bahkan reputasi Myriad Demon Valley akan hancur. Lingkaran yang selama ini dia kelola juga akan mulai mengucilkannya setelah mendengar berita ini. Ini adalah dunia yang sangat dingin dan realistis. Lingkaran ini dulunya adalah semua yang dia yakini, semua yang dia kejar, simbol identitasnya, dan sumber kebanggaannya. Namun, sekarang, semuanya tamat karena Ye Chen. Aliran air mata mengalir dari mata Wuxian. Di bawah pengawasan semua orang, dia berlutut di depan Ye Chen. Ini bukan karena dia telah memutuskan untuk berlutut. Sebaliknya, ketika pikirannya runtuh, dia tidak bisa lagi menopang tubuhnya dan tanpa sadar berlutut. Ye Chen menatap dingin ke arah Wuxian, yang sedang berlutut di depannya. Dia berkata, memang, aku berasal dari keluarga biasa. Aku tidak memiliki apa yang disebut latar belakang keluargamu. Sejak dia memulai jalur kultivasi, dia mengandalkan dirinya sendiri. Tanpa dukungan dari keluarganya atau saudara-saudaranya, dia tidak bergantung pada hubungan, pengaruh atau metode tidak langsung untuk sampai ke tempatnya saat ini. Sebaliknya, dia mengandalkan kemauannya yang kuat dan semangat pantang menyerah yang telah dia latih sejak dia masih muda untuk bertahan hidup. Sekarang, aku akan memberitahumu bahwa apa yang disebut latar belakang keluargamu tidak berharga bagiku. Aku, Ye Chen, adalah latar belakang keluargaku. Aku adalah latar belakangku. Apakah kamu pikir latar belakang keluargamu membuatmu lebih unggul dan memungkinkanmu untuk membenci orang lain? Konyol, kamu hanya badut bodoh yang dibutakan oleh kesombongan. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba untuk meningkatkan statusmu, kamu tidak dapat mengubah sifat rendahmu. Sekarang, kau berlutut di hadapanku, dan itu adalah bukti terbaik. Ingat, tidak peduli seberapa hebat latar belakang keluargamu, masih ada kehidupan di dunia ini yang tidak akan pernah bisa kau ganggu. Orang-orang ini tidak dapat diukur dengan standarmu. Ketika Wuxian mendengar ini, hati daunnya bergetar hebat. Dia menjerit sangat menyakitkan, darah mengalir dari 7 lubangnya, dan jiwa surgawinya menjerit. Dia langsung pingsan. Semua orang menatap Ye Chen dengan kaget. Untuk sesaat, mereka tidak mengerti apa yang telah terjadi. Mereka tahu betul bahwa Ye Chen tidak menyerang Wuxian. Namun, hanya berdasarkan kata-katanya, Wuxian berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Ini terlalu mengerikan dan terlalu aneh. Semua orang menatap Ye Chen dengan mata gemetar. Pemuda alam terberkati ini telah menyebabkan hawa dingin muncul di jiwa para jenius yang mendominasi benua Lingwu.
Hanya beberapa orang yang hadir mengerti apa yang telah terjadi. Alasan mengapa Ye Chen dapat berbicara dan membuat Wuxian terlihat seperti ini adalah karena kata-kata yang dia katakan tadi membawa jejak keilahian yang kuat. Bab 2026, Top Floor Treat. Kata-kata yang dipenuhi dengan keilahian ini menyentuh titik vital di hati Wuxian. Dalam sekejap, kata-kata itu menggerogoti hati daunnya dan meninggalkan bekas di jiwa surgawinya. Tanda Ye Chen yang dipenuhi dengan keilahian terukir dalam di jiwa surgawi Wuxian. Bahkan seorang ahli alam gerbang tertutup tidak dapat menghapusnya. Chu Ying, yang awalnya hanya sedikit tertarik pada Ye Chen, sekarang menatap Ye Chen dengan tatapan yang sama sekali berbeda. Dia berasal dari latar belakang yang luar biasa dan telah melihat banyak jenius yang sangat berbakat. Namun, hanya ada sedikit orang yang bisa melakukan hal seperti itu. Berdasarkan ingatannya, hanya satu orang yang bisa melakukannya di level ini, bukan? Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia juga mengembangkan kekuatan surgawi. Namun, bahkan jika dia adalah seorang ahli alam gerbang tertutup, dia tahu bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatan surgawi sedemikian rupa seperti Ye Chen. Setiap kata dan tindakan mengandung kekuatan Dao, yang memengaruhi makhluk hidup dan mengubah takdir. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh dewa dan iblis sejati. Alam ini sangat sulit dicapai hanya dengan mengandalkan kultivasi. Hanya mereka yang memiliki bakat tak tertandingi, yang sebanding dengan para jenius super dewa dan iblis, yang bisa mencapai ini, dan sepertinya Ye Chen adalah eksistensi seperti itu. Chu Ying menatap Ye Chen dan matanya yang indah berbinar. Awalnya, dia mengira bahwa kejadian kecil di depan paviliun bulan malam ini hanyalah sebuah kecelakaan yang membawa sedikit kegembiraan pada malamnya yang membosankan. Namun, dia tidak menyangka bahwa kecelakaan ini akan memberinya kejutan besar. Chu Ying sangat cantik dan memiliki latar belakang yang luar biasa. Tentu saja, dia memiliki banyak pelamar. Namun, dia juga sombong dan dengan demikian tidak pernah jatuh cinta pada mereka. Namun, saat ini, di depan paviliun bulan tempat dia berlari untuk hiburannya sendiri, hati Chu Ying yang tenang berdesir untuk pertama kalinya karena seorang pria. Seorang pria muda yang membuatnya sangat penasaran dan dia tidak bisa mengetahuinya. Ini adalah seorang jenius yang tingkat kultivasinya hanya mencapai alam penciptaan, tetapi telah menunjukkan potensi yang mengerikan. Malam ini, di depan paviliun bulan, para jenius yang kelak akan menguasai benua Lingwu mengingat sebuah nama. Nama yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Ye Chen, setelah Wang Zixin pergi bersama Wuxian, Chu Ying tersenyum pada Ye Chen. Ye Chen, apakah kamu dan teman-temanmu datang ke paviliun bulan untuk makan malam? Tentu saja, kita di sini bukan untuk bermain, kan? Ye Chen tersenyum. Chu Ying tiba-tiba menarik Ye Chen tanpa ragu-ragu. Saat dia menuntunnya ke paviliun bulan, dia tersenyum dan berkata, ikuti aku akan membawamu ke lantai atas paviliun bulan untuk makan. Tempat itu hanya melayani teman-teman baikku. Bahkan tamu terhormat pun tidak diizinkan masuk. Gerakannya sangat alami, seolah-olah dia sudah lama mengenal Ye Chen. Semua orang tercengang. Bahkan Ye Chen pun bingung. Namun, dia tidak menolak. Wanita ini sangat misterius, dan dia harus memastikan hubungan apa yang dimiliki orang ini dengan Kaisar Iblis. Pada saat ini, Feng Qingyang tertawa dalam benak Ye Chen. Nak, sepertinya kamu telah mendapatkan wanita luar biasa lainnya. Aku ingin melihat apakah suatu hari, bahkan seorang dewi sejati akan menyukaimu. Menyukaiku. Ye Chen tersenyum pahit. Bagaimana ini mungkin? Chu Ying dan aku baru saja bertemu, kan? Feng Qingyang tersenyum. Kamu tidak mengerti. Semua wanita adalah makhluk emosional. Bahkan para dewi di 9 surga pun sama. Jika kamu menarik mereka, bahkan jika mereka hanya mendengar rumor tentangmu, mereka mungkin jatuh cinta padamu. Ye Chen memutar matanya ke arah Feng Qingyang. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Ye Chen melirik Chu Ying yang memegang tangannya. Mungkinkah wanita misterius dengan tingkat kultivasi tinggi ini benar-benar jatuh cinta padanya? Atau apakah karena dia memiliki aura Kaisar Iblis, yang memberinya kesan yang baik tentangnya? Tatapannya menyapu wajah Chu Ying yang terselubung. Tiba-tiba, dia ingin sekali menyingkirkan cadar dari wajahnya. Tak lama kemudian, dipimpin oleh Chu Ying, kelompok Ye Chen tiba di lantai atas paviliun bulan. Paviliun bulan awalnya adalah tempat yang sangat elegan. Dekorasinya sangat indah. Namun, lantai atas paviliun bulan membuat semua orang tercengang, bahkan Xing Zitang dan Ji Xuan, yang berasal dari pasukan papan atas.
Indah, terlalu indah. Meskipun dinding, jendela, meja, dan kursi masih terbuat dari kayu, tampaknya tidak ada yang istimewa dari semuanya. Namun, dekorasi dan perabotan ini terintegrasi dengan sempurna menjadi satu tanpa sedikit pun ketidaksesuaian. Di bawah cahaya bulan yang bersinar melalui langit-langit, tempat itu benar-benar memancarkan suasana yang seperti kediaman seorang abadi. Tidak hanya menyenangkan untuk minum dan makan di sini, tetapi juga akan meningkatkan kondisi mental dan pemahaman seseorang tentang Dao. Lantai atas paviliun bulan yang tampaknya biasa ini jelas tidak dibuat oleh orang biasa. Tatapan Ye Chen menyapu lantai atas paviliun bulan dan matanya menyipit. Siapapun yang merancang tempat ini kemungkinan lebih kuat dari ahli alam gerbang tertutup. Selain itu, orang yang membangun lantai atas paviliun bulan harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang Dao dan formasi. Bahkan dalam kekuatan tingkat pertama, keberadaan seperti itu akan menjadi tetua agung. Bagaimana orang itu bisa membangun lantai restoran untuk orang lain? Ini membuatnya percaya bahwa latar belakang Chu Ying mungkin lebih mengerikan dari yang dibayangkannya. Chu Ying memimpin semua orang ke meja bundar yang diukir dari kayu berusia 10.000 tahun dan duduk. Dia tersenyum dan berkata, "Tunggu sebentar. Hari ini, aku akan memasak sendiri. Aku akan mentraktirmu dengan masakanku." Dengan itu, dia berjalan keluar pintu sebelum ada yang bisa mengatakan apapun. Setelah Chu Ying pergi, Xing Zitang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda Ye Chen. "Kakak Ye, semua ini berkatmu sehingga kami sangat beruntung bisa mencicipi hidangan lezat yang dimasak oleh wanita cantik jelita." Ye Chen tersenyum kecut. "Mengapa kamu mengolok-olokku?" "Itu keputusan spontan Pericu." Sementara itu, Jisuan dan Xing Zitang tidak bisa menahan tawa di samping. Tak lama kemudian, Chu Ying secara pribadi menyajikan hidangan lezat untuk Ye Chen dan yang lainnya. Pada saat itu, perhatian semua orang sepenuhnya tertarik oleh hidangan lezat ini. Harus dikatakan bahwa keterampilan kuliner Chu Ying luar biasa. Hidangan ini bahkan lebih lezat daripada makanan di area surga kafetaria. Ini hanyalah hidangan lezat utama dari benua Lingwu. Chu Ying sendiri duduk dan mengobrol dengan gembira dengan semua orang seolah-olah mereka adalah teman. Dia tidak berpura-pura menjadi ahli alam gerbang tertutup. Ketika Ye Chen menyebutkan bahwa dia akan segera mengikuti kepala sekolah ke kerajaan 9 keterpencilan, mata indah Chu Ying bersinar dengan gembira. "Ye Chen, apakah kamu akan memberi selamat kepada putri ke-9 dari kerajaan 9 keterpencilan pada hari ulang tahunnya?" "Bagus, aku juga ingin pergi, dan aku akan meminta kepala sekolah untuk menemaniku. Dengan cara ini, aku tidak akan kesepian dalam perjalanan." Bab 2027, Investigasi. Apakah kau juga akan pergi ke kerajaan 9 keterpencilan? Tebakan Ye Chen menjadi semakin jelas. Kerajaan 9 keterpencilan bukanlah tempat yang bisa dikunjungi sembarang orang. Hanya keluarga kerajaan dari 4 kerajaan besar, kepala sekolah dari 4 akademi besar, dan para jenius papan atas yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Namun, Chu Ying akan pergi ke kerajaan 9 keterpencilan untuk merayakan ulang tahun juga. "Ya, kau pasti penasaran dengan identitasku, kan?" Chu Ying tersenyum misterius. "Namun, identitasku tidak pernah terungkap kepada orang luar." Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit terdiam. Wanita ini bertingkah seperti gadis muda di depan Ye Chen. Setelah makan, mereka bersiap untuk pergi. "Ye Chen, harap tunggu." Ketika Jisuan dan Xing Zitang mendengar suara ini, mereka menepuk bahu Ye Chen. "Kakak Ye, santai saja." Mereka mengatakan ini seolah-olah mereka tahu apa yang sedang terjadi. Ye Chen mengabaikan mereka. Dia berhenti dan kembali ke dalam. Chu Ying menggerakkan tangannya dan menutup pintu. Aroma harum memenuhi seluruh ruangan. Mata indah Chu Ying bergerak cepat. Dia menuangkan secangkir teh untuk Ye Chen. "Ye Chen, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu secara pribadi." "Apa?" Ye Chen mengambil cangkir tehnya dan tersenyum. "Ye Chen, apakah kamu pernah ke wilayah iblis?" Chu Ying berdiri dan aura dingin beredar di sekelilingnya. "Mengapa tubuhmu seperti iblis? Siapa sebenarnya kamu? Juga, mengapa kamu memiliki aura orang yang meninggal di zaman kuno?" Setelah mendengar ini, Ye Chen sepenuhnya yakin bahwa Chu Ying berasal dari wilayah iblis. Terlebih lagi, dia pasti orang yang Kaisar Iblis ingin dia temukan. Ye Chen berdiri dan saling menatap. Dia tidak takut meskipun dia adalah ahli alam gerbang tertutup. Setelah waktu yang lama, dia berkata, "Aku Kaisar Iblis."
Apakah kamu memilikinya? Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, pedang dingin yang dipenuhi dengan energi iblis yang tak terbatas mendarat di leher Ye Chen. Kau menghina Demon Emer Pro. Kau mencari kematian. Niat membunuh yang menusuk tulang benar-benar menyelimuti Ye Chen, dan nyawanya dalam bahaya. Pada saat yang sama, di Istana Pedang Segudang, Lan Suewe perlahan menghela napas dan menarik tangannya. Dia menatap Jilin dan menggelengkan kepalanya. Tubuh racun bawaan benar-benar muncul. Untungnya, pemilik tubuh racun bawaan ada di pihak Ye Chen. Jika kerajaan surgawi mengendalikannya, Ye Chen akan berada dalam bahaya. Sangat disayangkan bahwa meskipun tubuh racun bawaan telah bangkit, kultivasi gadis kecil ini tidak dapat mendukung tubuh racun yang mengerikan ini. Kehidupan Ye Chen hanya akan semakin sulit di masa depan. Aku harus menemukan cara untuk membantu gadis kecil ini meningkatkan basis kultivasinya sesegera mungkin. Hanya dengan begitu dia dapat benar-benar membantu Ye Chen. Pada saat ini, Jilin membuka matanya dengan susah payah. Di mana Ye Chen? Dia langsung duduk ketika dia melihat Lan Suewe. Dia pergi ke Akademi Api Surgawi, Lan Suewe menjelaskan sambil tersenyum, dia akan kembali kepadamu saat waktunya tiba. Di mana Akademi Api Surgawi? Aku juga ingin pergi. Setelah mengatakan itu, Jilin memutuskan untuk bangun dan mencari Ye Chen. Beberapa hari terakhir tidak sadarkan diri telah membuatnya menyadari satu hal. Di domain kematian semesta, Ye Chen terlalu mempesona. Ye Chen saat ini sudah cukup kuat. Mengenai masalah Ye Luo yang dibawa pergi, dia tidak bisa menghadapinya sendirian. Sudah waktunya untuk memberitahu Ye Chen. Saudari Luo akan berada dalam bahaya jika dia menunda lebih lama lagi. Namun, begitu dia memberitahu Ye Chen, mungkin akan ada badai berdarah lagi, meskipun dia tidak terganggu oleh itu. Lan Suewe menggelengkan kepalanya. Kamu bukan siswa Akademi Api Surgawi. Kamu tidak memenuhi syarat untuk masuk, jadi kamu hanya bisa menunggu Ye Chen di sini. Jilin sedikit kesal. Dia berjalan keluar pintu. Aturan buruk apa itu? Itu sekolah sampah. Saat dia berjalan keluar, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menatap Lan Suewe dan berkata, bisakah kau membantuku? Apa kau punya teknik yang bisa memeriksa hal-hal yang terjadi di masa lalu? Aku mau yang tingkat tinggi. Lan Suewe mengerutkan kening, tetapi dia tetap mengarahkan jarinya ke dahi Jilin. Tak lama kemudian, Jilin menunjukkan ekspresi senang. Terima kasih. Aku akan keluar selama beberapa hari untuk menyelidiki beberapa hal. Setelah Jilin menghilang, sebuah sosok muncul di samping Lan Suewe. Jika Ye Chen ada di sini, dia akan menyadari bahwa orang ini adalah pedang Dewa Es yang terluka dari domain kematian semesta. Namun, luka pedang Dewa Es hampir pulih. Meskipun kultivasinya belum pulih ke puncaknya, dia masih kuat. Kepala Istana, Lan Suewe sekarang adalah yang terkuat di sekte tersebut, jadi dia secara alami menjadi kepala istana yang baru. Kau di sini. Lan Suewe menatap sosok Jilin yang menghilang dan berkata, ikuti gadis itu. Jangan biarkan sesuatu terjadi padanya. Namun, jangan mengambil tindakan kecuali saat kritis. Karmanya sudah terhubung dengan Ye Chen. Jangan terlalu banyak ikut campur. Baik, Ketua Istana. Pedang Dewa Es menghilang. Ketika hanya Lan Suewe yang tersisa di aula, dia pergi ke meja batu dan menyiapkan permainan Go. Penatua Yong, bagaimana kabar anak itu di Akademi Api Surgawi? Tanyanya, tepat saat dia hendak meletakkan bidak hitam. Begitu dia selesai berbicara, ruang terbelah, dan seorang lelaki tua memegang labu anggur berjalan keluar sambil tersenyum. Itu adalah Raja Suci Abadi. Raja Suci Abadi menyesap anggur dan duduk di bangku batu. Dia mengeluarkan batu putih. Jangan khawatirkan anak itu. Selain menyebabkan masalah, dia baik-baik saja. Dengan kekuatannya saat ini, selama dia tidak bertemu orang-orang itu, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Bagaimana jika dia bertemu orang-orang itu sebelumnya? Tanya Lan Suewe. Raja Suci Abadi tercengang. Dia ragu sejenak sebelum melanjutkan, itu akan menjadi malapetaka dalam hidupnya. Sejauh yang aku tahu, Geking dari Akademi Api Surgawi telah mengundang anak itu ke Kerajaan Sembilan Keterpencilan. Pada perjamuan di Kerajaan Sembilan Keterpencilan, setiap orang memiliki motif tersembunyi mereka sendiri. Aku ingin tahu peran seperti apa yang dapat dimainkan anak ini di dalamnya. Akan sangat disayangkan jika dia meninggal, tetapi akan menjadi hal yang baik jika dia beruntung. Tidak cukup bagi anak ini untuk memiliki kamu dan aku di sisinya. Jika dia memiliki bantuan dari Kerajaan Sembilan Keterpencilan, dia mungkin jauh lebih aman.
Aku pergi ke kerajaan surgawi. Kerajaan surgawi dan istana surgawi Dao sudah menyelidiki anak ini. Ada beberapa hal yang tidak dapat aku tekan bahkan jika aku mau. Tidak banyak waktu tersisa untuk anak itu. Tidak peduli apa, Ye Chen adalah muridku, dan dia satu-satunya murid yang aku akui. Mata Lan Suewe dipenuhi dengan niat membunuh. Jika orang-orang itu ingin menyentuhnya, mereka harus melangkahi mayatku terlebih dahulu. Begitu dia selesai berbicara, bidak hitam di tangannya hancur menjadi bubuk. Raja Suci Abadi tidak berencana untuk bermain Go. Dia melirik ke arah Jilin pergi. Kemana gadis kecil itu pergi? Dia memintaku untuk sebuah teknik, dan kemudian berkata bahwa dia akan menyelidiki sesuatu, kata Lan Suewe dengan tenang. Apa? Raja Suci Abadi tertegun. Dia menyesap anggur dan berkata perlahan, tak satu pun dari kita dapat ikut campur dalam masalah ini. Ye Chen mungkin akan segera mengetahui tentang Long Luo. Pertempuran ini harus dimajukan. Keluarga Naga Suci adalah penghubung antara Istana Naga Surgawi 9 Surga dan Kerajaan Surgawi. Kekuatan di balik Long Luo, itu bukan sesuatu yang dapat digoyahkan oleh manusia. Anak ini telah menyentuh minat orang-orang itu. Aku khawatir dia akan menembus langit suatu hari nanti. Tetua Yong, apakah Ye Chen punya nama lain? Lan Suewe tertawa. Ye Xitian, saat dia mengambil nama ini, itu mewakili pendiriannya. Jika surga menyentuh garis bawahnya, dia akan membunuh dan menghancurkan surga. Kemana gadis kecil itu pergi? Dia memintaku untuk sebuah teknik, dan kemudian berkata bahwa dia akan menyelidiki sesuatu, kata Lan Suewe dengan tenang. Apa? Raja Suci Abadi tertegun. Dia menyesap anggur dan berkata perlahan, tak satu pun dari kita dapat ikut campur dalam masalah ini. Ye Chen mungkin akan segera mengetahui tentang Long Luo. Pertempuran ini harus dimajukan. Keluarga Naga Suci adalah penghubung antara Istana Naga Surgawi 9 Surga dan Kerajaan Surgawi. Kekuatan di balik Long Luo, itu bukan sesuatu yang dapat digoyahkan oleh manusia. Anak ini telah menyentuh minat orang-orang itu. Aku khawatir dia akan menembus langit suatu hari nanti. Penatua Yong, apakah Ye Chen punya nama lain? Lan Suewe tertawa. Ye Xitian, saat dia mengambil nama ini, itu mewakili pendiriannya. Jika surga menyentuh garis bawahnya, dia akan membunuh dan menghancurkan surga. Kemana gadis kecil itu pergi? Dia memintaku untuk sebuah teknik, dan kemudian berkata bahwa dia akan menyelidiki sesuatu, kata Lan Suewe dengan tenang. Apa? Raja Suci Abadi tertegun. Dia menyesap anggur dan berkata perlahan, tak satu pun dari kita dapat ikut campur dalam masalah ini. Ye Chen mungkin akan segera mengetahui tentang Long Luo. Pertempuran ini harus dimajukan. Keluarga Naga Suci adalah penghubung antara Istana Naga Surgawi 9 Surga dan Kerajaan Surgawi. Kekuatan di balik Long Luo, itu bukan sesuatu yang dapat digoyahkan oleh manusia. Anak ini telah menyentuh minat orang-orang itu. Aku khawatir dia akan menembus langit suatu hari nanti. Penatua Yong, apakah Ye Chen punya nama lain? Lan Suewe tertawa. Ye Xitian, saat dia mengambil nama ini, itu mewakili pendiriannya. Jika surga menyentuh garis bawahnya, dia akan membunuh dan menghancurkan surga. Bab 2028, Sekte Pedang Tai. Di Paviliun Bulan, suasananya terasa berat. Chu Ying memegang pedangnya di tangannya, siap menyerang kapan saja. Ye Chen menatap pedang di depannya dan sama sekali tidak panik. Jika Chu Ying tidak menggunakan pedangnya, dia mungkin tidak akan dapat memastikan hubungan antara Chu Ying dan Kaisar Iblis. Sekarang, tampaknya meskipun Chu Ying bukanlah orang yang diminta Kaisar Iblis untuk dicarinya, dia tetap peduli dengan keberadaan Kaisar Iblis. Chu Ying menatap Ye Chen tanpa rasa takut. Dia mengerutkan kening. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Bahkan jika kamu adalah murid Akademi Api Surgawi, Akademi tidak akan melakukan apapun padaku jika aku membunuhmu. Sebenarnya, Akademi Api Surgawi tidak akan berani menyelidiki terlalu banyak. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan secangkir teh muncul di telapak tangannya. Dia menyesapnya. Sebagai seorang gadis, mengapa kamu begitu tidak sabar? Bagaimana jika aku benar-benar Kaisar Iblis? Mata Chu Ying terbakar amarah. Dia tidak lagi memiliki ekspresi genit seperti sebelumnya. Ye Chen, kau mencari kematian. Dia sudah berencana untuk menggunakan pedangnya. Namun, suara yang bermartabat dan bebas tiba-tiba terdengar. Iblis, warnai langit dengan darah dan guncang dunia dengan auramu. Iblis, beraninya kau menertawakan Kaisar Tiga Alam.
Hancurkan istana Dao Surgawi dengan pedangmu. Mo Lingzi berlutut di hadapanku, tetapi kau ingin membunuhku dengan pedangmu. Begitu dia mengatakan itu, pedang Chu Ying berhenti. Mata indahnya dipenuhi dengan kengerian dan keterkejutan. Siapa sebenarnya kau? Ye Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mengaktifkan tubuh iblisnya. Energi iblis yang tak berujung mengelilinginya. Pada saat ini, Chu Ying sedikit terguncang. Adegan ini terlalu familiar. Itu persis sama dengan potret di Kerajaan Sembilan Keterpencilan, yang menggambarkan Kaisar Iblis tertinggi yang mengguncang dunia. Mungkinkah Kaisar Iblis benar-benar tidak mati? Apakah dia bereinkarnasi ke tubuh pemuda ini? Pedangnya bergetar dan tubuhnya bergetar. Ye Chen berbalik dan tersenyum. Tidak masalah apakah aku Kaisar Iblis atau bukan. Yang penting adalah apakah kamu memiliki sesuatu yang menjadi milik Kaisar Iblis atau bukan. Sesuatu yang dapat mengembalikan tubuh aslinya. Setelah mendengar ini, jari-jari Chu Ying membentuk segel dan memasang penghalang. Kemudian, dia mendatangi Ye Chen. Aku mengerti maksudmu, tetapi benda itu tidak bersamaku. Itu ada di Kerajaan Sembilan Keterpencilan. Aku tidak akan memperlakukanmu sebagai musuh sekarang, aku juga tidak akan memperlakukanmu sebagai Kaisar Iblis. Bagaimanapun, masalah ini sangat penting. Aku akan mengirim seseorang ke kampung halaman Kaisar Iblis untuk mencari Mo Lingzi. Jika kamu berbohong padaku, aku akan membunuhmu. Jelas bahwa Chu Ying agak mempercayai Ye Chen, tetapi dia masih sangat berhati-hati. Masalah tentang Kaisar Iblis bukanlah masalah kecil. Yang terpenting, dia tidak mau percaya bahwa Kaisar Iblis masih hidup. Baiklah, aku bisa menunggu. Karena benda itu ada di Kerajaan Sembilan Keterpencilan, aku harus pergi ke sana. Ye Chen berjalan keluar. Ketika dia sampai di pintu, dia tiba-tiba berhenti. Tidak ada yang terjadi hari ini, oke. Aku masih Ye Chen, mahasiswa baru biasa dari Akademi Api Surgawi, dan kau masih pemimpin Paviliun Bulan yang agung dan perkasa. Setelah itu, Ye Chen pergi. Chu Ying menatap sosok Ye Chen yang pergi dan berpikir keras. Dia punya firasat bahwa kemunculan pemuda misterius ini mungkin akan mengguncang Kerajaan Sembilan Keterpencilan dan Netherworld. Jika Kaisar Iblis benar-benar masih hidup, Akademi Api Surgawi mungkin akan menderita jika kata-kata hari ini menyebar, mari kita berpura-pura bahwa ini tidak pernah terjadi. Setelah Ye Chen pergi, suara Feng Qing yang tiba-tiba terdengar di benaknya. Wanita ini memiliki fisik yang istimewa. Dia terlahir dengan tubuh iblis bawaan. Dia luar biasa. Tubuh iblis bawaan. Ye Chen tercengang. Apakah hal seperti itu tidak diperoleh? Apakah dia dilahirkan dengan itu? Feng Qing yang mengangguk. Saya juga sedikit terkejut. Wanita ini pasti memiliki status yang luar biasa di wilayah iblis. Lahir di wilayah iblis, namun mampu mendirikan paviliun bulan di Akademi Api Surgawi. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang atau faksi biasa. Ye Chen memikirkan sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mungkinkah Chu Ying ini adalah putri Kaisar Iblis yang terperangkap? Bukan itu. Feng Qing yang tertawa dingin. Namun, wilayah iblis terlalu rumit, jadi sebaiknya Anda berhati-hati. Wanita ini tidak berbahaya, tetapi manfaat yang diwakilinya, Feng Qing yang tidak melanjutkan. Ye Chen secara alami mengerti. Senior Feng, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Ye Chen bertanya. Feng Qing yang merenung sejenak dan berkata, kekuatan Akademi Api Surgawi terletak pada urat spiritualnya yang menantang surga. Selain itu adalah salah satu dari 10 urat spiritual besar di benua Lingwu. Dengan pertemuan yang begitu menguntungkan dan kamu memiliki token dari Geking, kamu mungkin juga pergi dan memanfaatkannya. Baiklah, Ye Chen menuju ke suatu arah di akademi. Ia tidak puas menjadi ahli alam penciptaan tingkat pertama. Sudah waktunya baginya untuk memasuki nadi roh Akademi Api Surgawi dan berkultivasi. Pada saat yang sama, di gunung belakang Akademi Api Surgawi, seorang pria duduk bersila di tepi tebing. Ada gumpalan kabut di sekitar pria itu. Dalam kabut itu, samar-samar terlihat bayangan berbentuk pedang muncul di belakang pria itu. Pria itu duduk bersila di tebing dengan mata terpejam, seolah-olah ia telah menyatu dengan tebing itu. Tidak ada fluktuasi energi spiritual dari tubuhnya, tetapi bayangan pedang itu masih mengambang di belakangnya, tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Tiba-tiba, kabut menjadi kacau. Sosok samar-samar muncul dan berjalan menuju pria itu. Mata pria itu tiba-tiba terbuka, dan cahaya surgawi yang sangat tajam meletus darinya. Seluruh keberadaannya seperti pedang yang telah meninggalkan sarungnya, tajam dan tak terhentikan.
Pada saat yang sama, pedang yang awalnya melayang di belakangnya langsung bersinar dingin. Sosok yang berjalan ke arah pria itu berhenti di tengah jalan. Setetes keringat dingin mengalir di dahinya. Saat pria itu membuka matanya, gumpalan yang tampaknya tidak berbahaya mengelilinginya. Mereka seperti senjata surgawi, memancarkan aura yang sangat berbahaya. Pria itu melirik sosok itu dan tersenyum. Huiming, jadi itu kamu. Mengapa kamu mencariku kali ini? Begitu dia membuka mulutnya, awan yang menyelimuti tebing tiba-tiba melonjak ke tubuh pria itu dan menghilang. Lautan kabut ini sebenarnya terbentuk oleh energi pedang yang telah dipadatkan pria itu. Pria ini tampak sangat muda. Dia mengenakan jubah putih, memiliki wajah biasa, dan tubuh sedang. Dia tampak seperti pemuda yang bisa dilihat di mana saja. Jika ada sesuatu yang tidak biasa, itu adalah mata pria itu. Matanya sangat cerah. Tidak seperti penampilan pria itu, kultivasinya dapat dikatakan sangat luar biasa, bahkan di Akademi Api Surgawi tempat para naga dan burung Phoenix berkumpul. Orang ini sebenarnya adalah ahli alam Star Aperture tingkat puncak yang hampir mencapai alam Sealet Gate. Meskipun dia masih ahli alam Star Aperture, dia tinggal selangkah lagi untuk mencapai terobosan. Dia adalah jenius paling luar biasa di tahun kedua Divine Fire Academy. Dia dikenal sebagai pedang naga awan, Zhou Chun. Dia bahkan bisa menghancurkan sebagian besar jenius tahun ketiga. Selain itu, dia pernah melakukan sesuatu yang mengejutkan seluruh sekolah. Pria yang berdiri di depan Zhou Chun dengan ekspresi hormat adalah Li Huiming, sesama siswa tahun kedua. Maaf, kakak senior Zhou. Saya telah mengganggu kultivasi Anda. Li Huiming menundukkan kepalanya sedikit dan berkata kepada Zhou Chun. Li Huiming dan Zhou Chun sama-sama siswa tahun kedua Divine Fire Academy. Namun, dia memanggil Zhou Chun sebagai kakak seniornya karena mereka berasal dari faksi yang sama, yang merupakan faksi yang sangat menakutkan. Itu adalah sekte pedang kuno yang disebut Sekte Pedang Tai, dan itu juga salah satu kekuatan teratas di benua Lingwu. Berbeda dengan penampilan pria itu, kultivasinya bisa dikatakan sangat luar biasa, bahkan di Akademi Api Surgawi tempat para naga dan burung Phoenix berkumpul. Orang ini sebenarnya adalah ahli alam Star Aperture tingkat puncak yang hampir mencapai alam gerbang tertutup. Meskipun dia masih ahli alam Star Aperture, dia hanya selangkah lagi dari terobosan. Dia adalah jenius paling luar biasa di tahun kedua Akademi Api Surgawi. Dia dikenal sebagai pedang naga awan, Zhou Chun. Dia bahkan bisa menghancurkan sebagian besar jenius tahun ketiga. Selain itu, dia pernah melakukan sesuatu yang mengejutkan seluruh sekolah. Pria yang berdiri di depan Zhou Chun dengan ekspresi hormat adalah Li Huiming, sesama siswa tahun kedua. Maaf, kakak senior Zhou. Saya telah mengganggu kultivasi Anda. Li Huiming menundukkan kepalanya sedikit dan berkata kepada Zhou Chun. Li Huiming dan Zhou Chun sama-sama siswa tahun kedua Akademi Api Surgawi. Namun, dia memanggil Zhou Chun sebagai kakak seniornya karena mereka berasal dari faksi yang sama, yang merupakan faksi yang sangat menakutkan. Itu adalah sekte pedang kuno yang disebut Sekte Pedang Tai, dan juga merupakan salah satu kekuatan teratas di benua Lingwu. Berbeda dengan penampilan pria itu, kultivasinya bisa dikatakan sangat luar biasa, bahkan di Akademi Api Surgawi tempat para naga dan burung Phoenix berkumpul. Orang ini sebenarnya adalah ahli alam Star Aperture tingkat puncak yang hampir mencapai alam gerbang tertutup. Meskipun dia masih ahli alam Star Aperture, dia hanya selangkah lagi dari terobosan. Dia adalah jenius paling luar biasa di tahun kedua Akademi Api Surgawi. Dia dikenal sebagai pedang naga awan, Zhou Chun. Dia bahkan bisa menghancurkan sebagian besar jenius tahun ketiga. Selain itu, dia pernah melakukan sesuatu yang mengejutkan seluruh sekolah. Pria yang berdiri di depan Zhou Chun dengan ekspresi hormat adalah Li Huiming, sesama siswa tahun kedua. Maaf, kakak senior Zhou. Saya telah mengganggu kultivasi Anda. Li Huiming menundukkan kepalanya sedikit dan berkata kepada Zhou Chun. Li Huiming dan Zhou Chun sama-sama siswa tahun kedua Akademi Api Surgawi. Namun, dia memanggil Zhou Chun sebagai kakak seniornya karena mereka berasal dari faksi yang sama, yang merupakan faksi yang sangat menakutkan. Itu adalah sekte pedang kuno yang disebut Sekte Pedang Tai, dan juga merupakan salah satu kekuatan teratas di benua Lingwu. Bab 2029, menarik. Benua Lingwu sangat luas. Kekuatan-kekuatan teratas tidak hanya merupakan simbol kekuatan, tetapi juga representasi dari fondasi mereka.
Zhou Chun adalah jenius paling luar biasa dari Sekte Pedang Tai dalam ribuan tahun terakhir. Pada saat yang sama, ia juga dipilih oleh Sekte Pedang Tai untuk menjadi Master Sekte berikutnya. Zhou Chun kemudian menggelengkan kepalanya. Bahkan jika kamu tidak datang, aku akan menyelesaikan kultivasiku. Perayaan ulang tahun untuk bangsawan Kerajaan Sembilan Keterpencilan seharusnya segera tiba. Aku harus mempersiapkan diri. Kakak senior Zhou, kata Li Huiming sambil mengerutkan kening. Aku datang mencarimu kali ini karena masalah ini. Kali ini, tampaknya kualifikasi siswa tahun kedua untuk berpartisipasi telah dicabut. Apa yang kamu katakan? Dicabut. Ketika Zhou Chun mendengar ini, senyumnya yang santai berangsur-angsur menghilang. Dia bertekad untuk memenangkan hak untuk berpartisipasi dalam perjalanan ke Kerajaan Sembilan Keterpencilan. Dia adalah seorang jenius sejati dari benua Lingwu, dan kekuatannya telah melampaui level kekuatan-kekuatan biasa itu. Bahkan Sekte Pedang Tai, kekuatan tingkat atas, mungkin tidak dapat menampungnya di masa depan. Dia lebih peduli dengan kekuatan tersembunyi seperti Kerajaan Sembilan Keterpencilan, yang benar-benar dapat mendominasi benua Lingwu. Pergi ke Kerajaan Sembilan Keterpencilan dengan kepala Akademi Api Surgawi adalah kesempatan besar baginya, dan sangat penting untuk rencana masa depannya. Sejak Zhou Chun masih muda, hampir tidak ada yang tidak dapat dia lakukan. Bagaimana dia bisa membiarkan kesempatannya lepas dari tangannya seperti ini? Tubuh Li Huiming sedikit gemetar. Dia tahu bahwa kakak senior Zhou sedang marah. Ketika kakak senior Zhou yang tampaknya santai dan biasa ini marah, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tidak ada yang ingin menahan amarahnya. Zhou Chun merenung sejenak dan berkata, mengapa? Mungkinkah 3 tempat tahun ini akan dialokasikan untuk siswa tahun ketiga? Sejauh yang dia tahu, di antara siswa tahun ketiga, memang ada beberapa yang dapat dibandingkan dengannya. Apakah itu Liu Xiao dari Sekte Pedang Hantu? Atau Xie Zhen dari keluarga Xie? Kurasa tidak, Li Huiming berkata dengan ragu-ragu, sepertinya, kali ini, kuota diberikan kepada siswa tahun pertama. Apa? Tanda seru petik 2. Wajah Zhou Chun menjadi gelap. Apa artinya ini? Mungkinkah Akademi mengira bahwa dia lebih rendah dari siswa tahun pertama? Siapa itu? Mata Zhou Chun bersinar dengan kilatan dingin, seperti bilah tajam yang haus darah. Orang ini tampaknya adalah mahasiswa baru bernama Ye Chen, kata Li Huiming. Meskipun dia baru saja masuk akademi, dia sudah bisa dikatakan sebagai tokoh berpengaruh di akademi. Selama 2 hari terakhir, dia pertama kali mengalahkan Zhao Liang dengan 1 pukulan di kafetaria. Kemudian, dia entah bagaimana terlibat konflik dengan Tu Yuan, dan dengan paksa menekan Tu Yuan, yang telah mengamuk. Pada akhirnya, yang membuatnya benar-benar terkenal di sekolah adalah dia benar-benar mendorong gerbang bulan di depan paviliun bulan. Bahkan Wu Xian, yang menggunakan teknik rahasia, tidak sebanding dengan orang ini dalam hal kekuatan. Karena itu, dia bahkan memaksa Wu Xian, yang memprovokasi dia, untuk berlutut di depan semua orang. Awalnya, Zhou Chun masih acuh tak acuh. Namun, saat dia mendengarkan sampai akhir, sedikit keseriusan perlahan muncul di matanya. Ketika dia pertama kali memasuki akademi, dia mampu mengalahkan orang-orang seperti Zhao Liang dan Tu Yuan. Namun, mendorong gerbang bulan sepenuhnya tidak sesederhana itu. Yang paling aneh adalah, orang ini hanya seorang ahli alam penciptaan, lanjut Li Huiming. Hah, kali ini, bahkan Zhou Chun tidak dapat mempertahankan ketenangannya. Alam ciptaan, bagaimana ini mungkin? Dengan kekuatan seperti itu, dia seharusnya setidaknya telah mencapai tahap akhir alam aperture bintang, bukan? Berapa banyak alam minor yang telah dia lewati dari alam ciptaan? Meskipun cakrawala Zhou Chun hampir melampaui tingkat kultivator biasa di benua Lingwu, dia masih tidak dapat memahami keberadaan seperti apa mahasiswa baru bernama Ye Chen ini. Zhou Chun berdiri dengan tenang di tebing dan menatap Akademi Api Surgawi. Senyum dingin perlahan muncul di bibirnya. Dia bergumam, Ye Chen. Tampaknya menarik, pada saat ini, Ye Chen telah tiba di pintu masuk Venaroh. Dia sedikit tertegun ketika melihat sejumlah besar siswa di depannya. Poin kontribusi yang dibutuhkan untuk memasuki sumber Venaroh untuk berkultivasi dapat dikatakan sangat besar. Namun, masih banyak siswa yang datang ke sini untuk berkultivasi. Dapat dilihat bahwa konsentrasi energi spiritual di sini tidak terbayangkan. Ye Chen berjalan menuju pintu masuk. Di pintu masuk duduk seorang instruktur misterius yang tingkat kultivasinya tidak dapat dideteksi. Instruktur,
Saya ingin memasuki sumber Vena Roh untuk berkultivasi, Ye Chen membungkuk dan berkata. Instruktur itu melirik Ye Chen dan menjawab dengan tenang, ruang roh tingkat rendah, 1 untuk 3 hari, 50.000 poin kontribusi. Namun, ruang roh tingkat rendah sudah penuh, dan orang-orang yang menunggu di sini semuanya menunggu kursi kosong. Ini tanda nomormu. Ambil dan bayar poin kontribusi saat giliranmu. Dalam benaknya, mengingat tingkat kultivasi Ye Chen, paling-paling dia hanya mampu membayar untuk ruang roh tingkat rendah. Lagi pula, kebanyakan murid seperti ini. Terlebih lagi, tingkat kultivasi Ye Chen jauh lebih rendah daripada murid pada umumnya. Ye Chen menggaruk kepalanya. Apakah ada ruang kosong lainnya? Dia tidak punya waktu untuk menunggu selama itu. Jika memang begitu, dia mungkin juga mencari tempat acak untuk berkultivasi. Instruktur itu membuka matanya dan menatap Ye Chen dengan sinis. Ya, ada. Tidak perlu mengantre untuk ruang roh tingkat lanjut. Selama kamu bisa lulus ujian sumber urat roh, kamu akan bisa masuk. Namun, mengikuti ujian inti urat roh membutuhkan 1 juta poin kontribusi. Jika lulus, Anda dapat memasuki urat roh. Waktu Anda tinggal ditentukan oleh inti urat roh. Jika gagal, apakah Anda memiliki 1 juta poin kontribusi? Menurutnya, seorang siswa seperti Ye Chen, yang terlalu ambisius dan bahkan tidak memiliki kesabaran untuk menunggu sebentar, perlu diberi pelajaran yang baik. Namun, siapa yang mengira bahwa tindakan Ye Chen selanjutnya akan membuatnya sangat terkejut hingga matanya hampir keluar. Permisi, apakah ini tidak apa-apa? Ye Chen mengeluarkan sebuah token dan menyerahkannya kepadanya. Ini, instruktur itu tergagap, token kepala sekolah. Mengapa Anda memiliki ini? Kepala sekolah memberikannya kepada saya, jawab Ye Chen jujur. Untuk sesaat, instruktur itu terdiam. Token ini adalah simbol identitas kepala sekolah. Melihat token ini seperti melihat kepala sekolah itu sendiri. Tidak ada batasan dalam penggunaan poin kontribusi. Mengapa dia memberikannya kepada seorang siswa yang hanya seorang ahli alam penciptaan? Itu benar-benar konyol. Namun, token ini tidak dapat disangkal, jadi instruktur itu tetap mendesah tak berdaya dan berkata, tentu, silakan saja dan coba. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa bahkan dengan token ini, Anda hanya dapat mengikuti ujian setahun sekali. Jika Anda gagal, Anda bahkan tidak akan dapat memasuki ruang roh tingkat rendah. Tanda seru. Bab 2030, pukul aku. Aku yakin. Ye Chen tersenyum tenang. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju lokasi inti Vena Roh. Adik muda, tolong tunggu sebentar, kata suara wanita dari belakang. Ye Chen berbalik dan matanya menyipit. Dia melihat seorang wanita muda dengan sosok anggun dan senyum lembut berdiri di belakangnya. Dia mengenakan gaun istana ungu muda. Meskipun wanita ini cantik, itu tidak sampai pada titik di mana Ye Chen terkejut. Lagi pula, setelah terpapar dengan wanita cantik super seperti Ji Siqing, Xia Ruoxue, dan Zining, kecantikan biasa tidak lagi cukup untuk menarik perhatiannya. Yang benar-benar mengejutkannya adalah kultivasi wanita itu. Wanita ini sebenarnya adalah ahli alam Star Aperture tingkat puncak. Selain itu, aura di sekitar tubuhnya menunjukkan bahwa dia telah melampaui batas level kultivasinya. Di samping wanita itu ada 3 pria yang menatap Ye Chen dengan dingin. Di antara ketiga pria itu, 2 orang adalah ahli alam Star Aperture tingkat 7, dan yang lainnya adalah ahli alam Star Aperture tingkat 8. Ada apa? Ye Chen bertanya dengan tenang. Tentang itu, wanita dengan kultivasi luar biasa itu tiba-tiba menjadi malu dan tidak tahu harus berkata apa. Jika tidak ada yang lain, aku pergi. Mata Ye Chen berbinar. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berbalik dan pergi. Dia tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu atau bertele-tele. Senyum pahit muncul di wajah cantik wanita itu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, ketiga pria yang mengikutinya merasa kesal. Kapan mereka pernah diperlakukan seperti ini oleh ahli alam penciptaan? Terlebih lagi, itu di depan dewi mereka. Seorang pria berwajah panjang yang mengenakan pedang di pinggangnya dan pakaian ketat hitam menatap punggung Ye Chen dengan ekspresi dingin. Dia berteriak, siapa yang mengizinkanmu pergi? Kembalilah ke sini. Pria berkulit putih lainnya yang memegang kipas lipat menoleh ke wanita itu dan berkata, Sishi, mengapa kau begitu sopan dengan anak ini? Dengan tingkat kultivasinya, bagaimana dia bisa lulus ujian untuk mendapatkan akses ke inti Vena Roh? Itu hanya membuang-buang poin kontribusi. Selain itu,
Itu akan membuatnya kehilangan tempat untuk memasuki ruang roh tingkat rendah. Jika bukan karena ada yang salah dengan otaknya, mengapa dia ingin menantang ujian inti vena roh dengan kultivasinya yang sedikit? Memasuki ruang roh tingkat lanjut untuk berkultivasi sangat penting bagimu. Katakan saja anak ini untuk pergi. Ini juga untuk kebaikannya sendiri. Dia bisa menghemat 1 juta poin kontribusi itu. Pada saat ini, Ye Chen sudah menghentikan langkahnya. Meskipun wanita dalam gaun istana juga merasa bahwa Ye Chen tidak akan dapat lulus ujian, ini, bagaimanapun, adalah masalah Ye Chen sendiri. Dia tidak punya hak untuk membuat keputusan untuk Ye Chen. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, lagi pula, ini adalah urusan adik junior ini. Paling buruk, aku akan menunggu 1 hari lagi dan kembali besok untuk mengikuti persidangan. Tunggu sehari lagi. Pria terakhir dengan rambut merah dan tatapan mata yang menyeramkan itu mencibir. Sishi, orang seperti ini tidak pantas membuatmu menunggu sehari lagi. Dia tidak memiliki kualifikasi. Pria berambut merah itu bernama Dun, yang membawa kipas lipat bernama Ji Sixue, dan yang membawa pedang pendek bernama Huang Feiyang. Ketiganya dan Zheng Sishi semuanya adalah murid tahun kedua Akademi Api Surgawi. Pada saat yang sama, ketiganya juga merupakan pengagum Zheng Sishi. Zheng Sishi adalah gadis tercantik di tahun kedua. Selain penampilannya yang cantik, dia memiliki temperamen yang lembut dan bakat yang menantang surga. Dia bisa dikatakan sebagai jenius paling menonjol di tahun kedua setelah Zhou Chun. Gadis seperti itu tentu saja merupakan kekasih impian banyak siswa. Hari ini, Zheng Sishi tiba-tiba mendapat pencerahan selama kultivasinya. Dia ingin menemukan tempat dengan energi spiritual yang sangat padat untuk berkultivasi dan melihat apakah dia bisa membuat terobosan lain dalam kultivasinya. Namun, tempat terakhir untuk uji coba hari ini secara kebetulan diperoleh oleh Ye Chen. Ketiganya melotot ke arah Ye Chen. Menurut pendapat mereka, dengan tingkat kultivasi Ye Chen, dia pasti akan meninggalkan tempat ini dengan patuh setelah ditekan oleh aura 3 ahli alam Star Aperture tahap akhir. Dia bahkan mungkin akan lari ketakutan. Namun, yang mengejutkan mereka, Ye Chen sangat tenang dan kalem. Tidak ada sedikit pun kepanikan di wajahnya yang acuh tak acuh. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa aku tidak memenuhi syarat? Tanyanya, menatap Dun dengan dingin. Dun dan 2 orang lainnya selalu sombong dan jarang berinteraksi dengan murid-murid Akademi Api Surgawi yang lebih lemah dari mereka. Oleh karena itu, mereka tidak tahu tentang prestasi Ye Chen. Mereka tertawa ketika mendengar ini. Bagaimana mungkin mereka tidak tertawa? Seorang ahli alam penciptaan mempertanyakan seorang ahli alam aperture bintang tahap akhir seperti ini. Berani sekali. Mata Dun dipenuhi dengan penghinaan. Dia sama sekali tidak peduli dengan tatapan dingin Ye Chen. Sebaliknya, dia berjalan langsung ke Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, ada apa? Apakah kamu tidak yakin? Tidak apa-apa jika kamu tidak yakin. Apakah kamu akan memukulku? Ayo, ayo, ayo. Aku akan membiarkanmu memukulku. Mengapa kamu tidak melakukannya? Suasana hening. Meskipun suara Dun tidak keras, hampir semua orang yang hadir dapat mendengarnya. Semua orang menoleh untuk melihat Dun dan Ye Chen. Beberapa orang dengan cepat mengenali Ye Chen, tetapi mereka tidak berbicara atau bersuara. Mereka tahu bahwa kekuatan Ye Chen jauh melampaui basis kultivasinya. Namun, orang-orang di depan Ye Chen bukanlah orang biasa. Memang, Ye Chen telah mengalahkan Wu Xian, yang telah menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya hingga batasnya, dalam taruhan di gerbang bulan. Namun, itu saja dan ini saja. Siapa yang tahu jika Ye Chen juga telah menggunakan teknik rahasia? Zheng Sishi menatap dengan cemas ke arah 2 orang yang berselisih itu. Dia ingin membuka mulutnya untuk membujuk mereka, tetapi pada akhirnya, dia tidak bersuara. Dia tahu bahwa terkadang, apapun alasannya, ketika kedua belah pihak berselisih, tidak mungkin bagi kedua belah pihak untuk mundur. Meskipun dia tahu bahwa Dun dan yang lainnya salah, apakah ini dunia yang masuk akal? Jika Ye Chen tidak membalas dan memaksakan diri, mungkin akan ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Namun, karena Ye Chen telah secara terbuka memprovokasi Dun, Dun tidak akan mundur bahkan jika Dun salah. Ini adalah realitas dunia ini. Di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Dia mendesah dalam diam. Adik muda, mungkin kejadian hari ini mungkin bukan hal buruk bagimu. Kamu hanya bisa hidup lebih lama di dunia ini jika kamu belajar menahan amarahmu. Namun,
Zheng Xixi juga diam-diam memutuskan bahwa masalah ini dimulai karena dia. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah membiarkan nyawa Ye Chen dalam bahaya. Jika perlu, dia akan menyelamatkan Ye Chen. Ye Chen bertemu dengan tatapan Dun dan tidak menghindarinya. Tatapannya tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda goyah. Melihat ini, Dun tertawa lebih arogan. Dia menepuk wajahnya dan berkata, "Apa? Kau bahkan tidak berani memukulku. Dengan nyali seperti itu, kau masih berani bertanya padaku apakah kau memenuhi syarat atau tidak. Mengapa kau tidak memukulku?" Menurutnya, diamnya Ye Chen adalah bukti bahwa pihak lain itu lemah. Pada titik ini, dia masih seorang pengecut. Dia telah melihat terlalu banyak pengecut yang hanya tahu cara pamer secara lisan.